Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak masih diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pelajaran kita yaitu mata pelajaran fikih kelas 7 dengan materi sholat berjamaah. Oleh saya, Izul Muzaki SPDI, mahasiswa UIN Syekh Muhammad Jamil Jampek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Baik, anak-anak, untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa tilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa ini kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada materi sholat berjamaah. Baik, sebelum kita ke materi sholat berjamaah, bisa anak-anak saksikan pada slide di bawah ini, yaitu materi kita sholat berjamaah. Di situ ada beberapa foto, gambar, silahkan amati. Gambar tersebut menerangkan ilustrasi orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, mengamalkan sholat berjamaah sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Kemudian, menjalankan setiap demokratis dan gotong royong sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat berjamaah. Dan menganalisis ketentuan sholat berjamaah serta mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara bagaimana sholat berjamaah. Untuk indikator capaian kompetensi kita, yang pertama, membuktikan dasar-dasar yang digambarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai bukti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat berjamaah. Selanjutnya, menyusun unsur-unsur demokrasi yang terkandung dalam pelaksanaan sholat berjamaah, dan kemudian mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah, menyusun kembali secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaan, mengkombinasikan tentang tata cara pelaksanaan sholat berjamaah, dan indikator capaian kompetensi yang terakhir adalah bertindak menyimpulkan data yang diperoleh tentang tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, anak-anak mampu membuktikan dasar hukum dan dalil yang berkaitan dengan sholat berjamaah dengan tepat. Selanjutnya, setelah memperhatikan media pembelajaran, siswa dapat menyusun unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan sholat berjamaah dengan baik. Kemudian, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik mampu mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah dengan benar. Setelah menganalisis video pembelajaran, siswa dapat menyusun kembali secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah sebagai satu kesatuan pelaksanaan dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah mengamati materi pembelajaran, siswa dapat mengkombinasikan melalui berdiskusi tentang tata cara pelaksanaan sholat berjamaah dengan baik. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah menganalisa video pembelajaran, peserta didik dapat bertindak menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil diskusi tentang tata cara sholat berjamaah dengan baik dan tepat. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nanti anak-anak mengamati materi tentang sholat berjamaah pada tayangan slide proyektor yang Bapak tampilkan. Kemudian, membuat kelompok diskusi. Selanjutnya, anak-anak berdiskusi tentang sholat berjamaah.
mempresentasikan hasil diskusi tentang sholat berjamaah oleh masing-masing kelompok, kemudian mengambil kesimpulan apa yang telah dipresentasikan, dan langkah-langkah yang terakhir adalah melakukan evaluasi materi tentang ketentuan sholat berjamaah. Anak-anak tampilkan di bawah ini ada peta konsep yang telah Bapak siapkan. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah, dasar hukum sholat berjamaah, syarat sah imam dan makmum, posisi imam dan makmum. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah as-sholatul munfaridah, dan yang kedua yaitu as-sholatul jamaah. Ayo kita cermati tabel di bawah ini. Yang pertama, unsur-unsurnya. Unsur-unsur sholat munfaridah dan sholat berjamaah. Yang pertama, unsur yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat-sholat lainnya. Sholat munfaridah bisa, sholat berjamaah bisa. Kemudian unsur yang kedua, melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yaitu unsur sholat berjamaah. Kemudian ada yang berperan sebagai imam, unsur yang terakhir ada yang berperan sebagai makmum, itu unsur-unsur sholat berjamaah. Setelah kita mengamati tabel, bisakah kita membedakan antara sholat munfaridah dengan sholat berjamaah? Sholat munfaridah secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Sedangkan as-sholatul jamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Kemudian dasar-dasar hukum sholat berjamaah. Dasar hukum yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. An-Nisa ayat 102. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Kemudian dasar hukum yang dari al-hadis. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Yang artinya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah daripada sholat sendirian. Hadis riwayat semua imam hadis kecuali An-Nasai dan Abu Dawud. Kemudian syarat sahnya imam dan makmum. Syarat sahnya imam yang pertama, Islam. Diketahui imam adalah, jika diketahui imamnya orang kafir, maka makmumnya harus mengulang sholatnya. Kemudian, sedangkan syarat sah makmum, yang pertama, berniat menjadi makmum kepada imam yang ditujunya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, berbeda dengan niat imam yang tidak wajib tetapi sunnah hukumnya. Namun ketika tidak berniat, maka imam tetap sah sholatnya. Hanya tidak mendapatkan keistimewaan sholat berjamaah, kecuali sholat yang hukum sah tidaknya tergantung pada jamaah, seperti sholat Jumat, sholat berjamaah untuk minta hujan, sholat khauf. Imam wajib berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian syarat-syarat sahnya imam, tidak hilang akal, syarat yang kedua, atau gila. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya imam adalah mumayyiz, yaitu yang sudah bisa membedakan dua hal yang bertolak belakang seperti baik dan buruk dan seterusnya. Kemudian syarat sahnya imam yang keempat, tidak terdapat makmum laki-laki. Jika tidak terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Tidak sah jika makmum laki-laki mengikuti imam perempuan. Kemudian, syarat sahnya makmum
Yang kedua, Islam, tidak hilang akal karena gila atau sebab lainnya. Kemudian syarat sahnya imam yang kelima, tidak berhadas kecil maupun hadas besar. Syarat sah imam yang keenam, memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Kemudian syarat-syarat sahnya imam yang ketujuh, pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi makmum. Sedangkan syarat sahnya makmum yang kelima, posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya. Jika barisan makmum lebih maju, maka sholatnya menjadi batal. Syarat sahnya makmum yang keenam, makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan, dan perbuatan imamnya. Syarat sahnya makmum yang ketujuh, mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir. Kemudian submateri selanjutnya adalah posisi imam dan makmum. Yang pertama, hukum asal sholat berjamaah adalah imam berada di depan dan para makmum baik laki-laki dan perempuan berdiri di belakangnya. Kemudian Rasulullah SAW wasudul imam wasudul khalal. Artinya jadikanlah imam berada di tengah-tengah barisan dan tutuplah celah-celah yang kosong. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah baligh, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumitnya imam. Ibnu Abbas mengatakan, "Bittu 'inda khalati Maimunata faqama Rasulullah SAW yusolli faqumtu an yasarihi faja'alani an yaminihi." Yang artinya, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Lalu Rasulullah SAW bangun untuk melakukan sholat. Lantas aku berdiri di sebelah kiri beliau, akan tetapi beliau memindahkanku di sebelah kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam. Sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Kemudian, jika makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Kemudian posisi selanjutnya, jika makmumnya perempuan atau jamaahnya perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Hadis dari Jabir menjelaskan, "Shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yaminihi summa jaa Jabir ibnu Sakhrin faqama an yasarihi fa akhadha bi aydina jami'an hatta aqamana khalfah." Artinya, aku sedang sholat di belakang Rasulullah SAW, lalu aku berdiri di sebelah kanan beliau, kemudian Jabir bin Sakhar datang dan langsung berdiri di sebelah kiri beliau, maka beliau pun menarik tangan kami berdua sehingga kami berada di belakangnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian posisi imam dan makmum yang ketujuh, jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil perempuan, dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum, bukan di belakangnya. Hadis dari Anas bin Malik menyebutkan, "Atana Rasulullah fi baitina fa shallaitu ana wa yatimul lana khalfah wa shallaitu Ummu Sulaimin khalfana." Artinya, suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah kami, kemudian aku berdiri bersama seorang anak yatim di belakang beliau, sementara Ummu Salim berdiri di belakang kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian posisi yang kedelapan, jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, waria, dan jamaah perempuan, maka barisan pertama diisi laki-laki dewasa, kemudian anak-anak dan waria meskipun ia hanya sendiri, dan barisan terakhirnya adalah perempuan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW,
liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Artinya, hendaklah sholat di belakangku orang-orang yang baligh dan berakal dari kalian, lalu orang-orang setelahnya dan setelahnya. Hadis Muslim, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Baik anak-anak, pada materi ini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, dalam ketentuan fikih dikenal dua bentuk pelaksanaan sholat. Yang kita kenal yaitu as-sholatul munfaridah, yaitu sholat sendirian, dan istilah yang kedua yaitu as-sholatul jamaah, sholat berjamaah. Kesimpulan yang kedua, as-sholatul jamaah merupakan pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan yang di dalamnya ada peran sebagai imam dan makmum. Kemudian kesimpulan yang ketiga, imam dan makmum dituntut memiliki syarat-syarat yang menjadikan sholat berjamaahnya menjadi sah hukumnya. Kemudian kesimpulan yang keempat, syarat-syarat sahnya imam meliputi Islam, berakal, mumayyiz, laki-laki, jika makmumnya laki-laki dan perempuan, suci dari hadas, memiliki bacaan yang bagus. Dan kesimpulan yang terakhir, syarat sahnya makmum meliputi yang pertama berniat menjadi makmum, Islam, berakal, mumayyiz, satu mazhab dengan imam yang sama, meyakini imam tidak sedang mengqadha sholat, tidak lebih maju posisinya dari imam, dapat mendengar bacaan dan melihat gerakan imam, mengikuti gerakan imam dari awal hingga akhir sholat. Baiklah anak-anak, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita pada hari ini, yaitu materi sholat berjamaah, dasar hukum, syarat sah imam, dan syarat sah makmum, serta posisi-posisi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua, dan anak-anak semua semoga bisa mengerti apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Baik, mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak sampaikan, rajin-rajin belajar untuk mempersiapkan penilaian dan ujian yang akan kita laksanakan nanti. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.